di sini ada proses yang namanya pembuatan SMU kalau untuk domestik. Yang satu lagi AWB, ya, AWB. Nah, pada saat di situ tercatat bahwa kargo ini adalah naik maskapai A, tujuan bandara B, misalkan. Ya kan? Nah, biasanya salahnya itu pada saat proses ini, Fikri. Begitu di terminal kargo itu sudah banyak gerobak-gerobak kendaraan GC. Kalau lagi traffic seperti Soekarno-Hatta, itu bisa salah. Tadinya gerobak ini misalnya nih kargo buat penerbangan JT761. Ternyata yang di loading JT767. Jadi pada saat dia mau begini, ini yang salah. Ini salah karena sifatnya yang salah mungkin 1-2 kargo, maka sudah bawa di gerobak ini, dia lanjut ini ke pesawat, pas jalan, nah, deliver ke pesawat inilah yang ngaco. Ingat ya, dari sini, begitu dia deliver, ini udah salah di sini, maka begitu dia lanjutkan ke pesawat, itu akan lebih ngaco lagi. Akhirnya, pesawat itu akan, kargonya itu akan lari ke bandara lain. Sepengalaman saya, hal ini hampir tiap hari terjadi. Selama saya di operasional ya. Selama saya ada di airlines dulu, saya di load control, saya ngerem, itu hampir 5 tahunan itu, hampir tiap hari terjadi pasti. Walaupun nggak banyak, misalkan dari misalkan ada 500 pieces, ya ada 2 aja yang salah loading. Biasanya sih beda-beda tipis terusannya. Contohnya ya, BDJ sama BTJ. Kalau salah lihat slip aja itu dikit tuh si orang operator GC, antara BDJ dan BTJ udah jauh. Ya, padahal udah jauh. Tapi udah terlanjur jalan. Misalkan ini ada 2 gerobak nih. Gerobaknya BTJ sama BDJ. Yang satu harusnya ke Banjarmasin, yang satu harusnya ke Banda Aceh. Nah, ini udah salah. Begitu dia kirim, dia salah masuk gerobak, salah nanti masuk pesawatnya. Jadi, kalau ditanya di mana prosesnya, biasanya pada saat dari terminal menuju pesawat. Karena kalau sudah mendekati pesawat pada proses unloading, nah ini juga ada kesalahan kedua biasanya. Kalau terlalu sibuk porternya, biasanya dia nggak lihat lagi tuh. Dan teman-teman dari rem, yang tadi saya bilang cek SMU, berapa banyak tuh kolian ataupun pitches yang masuk ke pesawat, dia udah nggak ngitung tuh, dan dia udah nggak ngeliat lagi, ini nomor berapa yang naik ya. Karena udah banyaknya pekerjaan dan terbatasnya waktu di ground, gitu ya, ground time-nya, kejar ground time. Jadi misalkan kargonya ada 3 ton, dari 3 ton itu mungkin ada 300 pieces, sementara bagasi ada 1,5 ton, terus udah gitu posnya ada 500 kilo. Wah itu udah ribet itu kalau untuk ngejar waktu bagaimana bisa 10-15 menit dalam proses loading unloading. Yang terjadi biasanya akan missing, 1-2 hilang, akhirnya salah destinasinya. Kargo yang dikirim harusnya tadi ke Banda Aceh, terkirim ke Banjarmasin, atau sebaliknya. Banyak, jangankan kargo, numpang aja bisa begitu deh, kalau pesawatnya udah sebelahan. Ada bang, ada. Itu pengalamannya saya yang paling unik. Penumpang ke Surabaya, ya, dia naik pesawat ke Jogja. Yang herannya saya, penumpang yang ke Jogja itu dihitung nggak nambah. Artinya nggak kelebihan penumpang. Pesawatnya berangkat. Begitu dia nyampe di Jogja, baru dia dia bangun, dia bingung, kok bandaranya kecil amat. Begitu dia tanya pramugari, kita udah sampai. Sudah Pak, Bapak udah sampai di Jogja. Kok Jogja? Saya kan mau ke Surabaya. Nah lo, kok bisa? Begitu diminta pramugari boarding pass-nya, benar boarding pass-nya ke Surabaya. Sementara pada saat di Cengkareng tadi, pesawat Surabaya adalah pesawat yang di sebelahnya. Ya, itu tuh ntar pengalaman-pengalaman yang dalam hal praktek di lapangan yang saya ceritakan ke kalian. Moga-moga nanti pada saat kalian jadi orang rem, orang kargo, ya orang passenger service, jangan sampai seperti itu. Kalau kalian di airline dan ground handling ya, ya anggap aja itu pengalaman yang saya ceritakan itu supaya besok gue jangan error seperti itu dah. Pokoknya jelilah
Terutama kalau udah ngeliat boarding pass, ngeliat label di kargo, ya, itu lihat label bener-bener. Karena tulisan beda dikit aja udah salah. Sedikit slip aja. Ada BTH, ya kan? Oh ini kemana nih BTH, ya kan? Terus udah gitu ada BDJ, kecil-kecil doang kok. Salahnya biasanya di depan-depan. Tapi kalau jurusannya sudah beda sama sekali, misalkan MDC sama DJJ, kan udah jauh banget itu. Biasanya sih jarang salah kirim. Tapi kalau apa namanya three letter code-nya hampir sama, itu biasanya. Atau kedua, pesawatnya sebelahan. Jadi si operator GSI-nya itu karena buru-buru harusnya ini kargonya buat di pesawat A, dia lewatin pesawat B, dia taruh aja di pesawat B. Itu ya. Jelas, Fikri? Jelas, Bang. Makasih, Bang. Oke. Ada lagi yang lain?